Halo teman-teman, selamat datang di RIP. Gue Revi dan sebelum gue mulai, gue mau minta maaf karena gue jarang upload karena gue dan Richard sibuk punya kesibukan sendiri gitunya dan kita sangat-sangat sibuk di akhir-akhir ini. Jadi maaf banget kalau kalian yang nungguin konten, ya kita sibuk gitu, sorry. Jadi di video kali ini gue ngobrol nih sama PMI, pekerja migran Indonesia, teman gue dulu yang waktu sempat gue kerja di salah satu pabrik elektronik di sini waktu gue jadi admin. Dia tuh QC-nya di sini, quality control ya, quality control. Dan kita udah lama nggak ketemu dan akhirnya gue kontak dia, gue bilang gue mau nanya-nanya dong tentang proses jadi PMI di sini gitu di Poland, karena gue nggak tahu prosesnya dan banyak yang nanya juga ke gue gitu, bang gimana caranya bang, Kak Revi gimana caranya, oh ini gimana, dan akhirnya karena gue nggak tahu gitu, gue nggak berani jawab dan gue akhirnya nanya ke orang yang udah punya pengalaman gitu, dari yang mereka mulai dari nol, mereka daftar agensi dan lain-lain dan mereka sampai ke sini gitu. Jadi ya gue ngobrol sama dia dan hasilnya ini. Halo, Halo, Hena, gimana kabar Hena? ya, alhamdulillah normal. Normal. Jadi ceritanya Hena ini teman kerja gua dulu waktu di LG. Sekarang masih di LG Hena? LG mana? LG mana? LG mana? LG Wrocław. Eh, Sekarang pindah emangnya? enggak, masih di situ. Oh, karyawan setia, anak baik. Oh, bener. Loyal ini. LG mulu. Sekarang gimana kerja di LG ngapain nih? Ya masih tetap quality control, ya tetap kayak gitu-gitu aja lah. Quality control masih masih ngecekin apa? Masih ngecekin PCB kayak gitu. Iya, ngecekin barang-barang mesin cuci. Sekarang mah semua dicek. Oh, Kacau ini. sekarang dipegang sama ente semua gitu. Iya, barang-barang yang mau bahan-bahan yang buat mesin cuci ya diceknya sama aku gitu. Gaji naik dong. Ngecek banyak mah. Boro-boro, cok, boro-boro. Polandia ya, itulah. Ah. Oke, jadi gini nih, nak, banyak pisan Hmm. yang nanya gitu nya ke gua teh, gimana sih cara jadi apa pekerja migran Indonesia, gajinya berapa? Kalau nggak nyaman ngomong Ini gaji, nanyain, nggak usah ini disebutkan. oke, ini nanyain gimana caranya. Banyak banyak topiknya dari awal dari itu aja nya kita mulai dulu satu nih. Kenapa ente milih Poland sih? Kenapa Poland? Bukan milih sih sebenarnya, bukan milih sebenarnya. Dulu waktu di Indo emang udah ada kerjaan sih sebenarnya di pabrik sepatu Nike. Nah, ada teman yang ngajakin, ayo keluar negeri, Eropa nih. Wah, Eropa, ayolah nyoba. Gitu doang. Oh. Gara-gara pengen tahu doang sih. Soalnya di ya namanya juga Eropa kan bikin penasaran orang gitu kan. Kirain ya gitulah. Wah, Jadi sama aja ternyata. jadinya mat. Gak apa-apa sambil ngerokok ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak apa-apa, santai dong. Yo. Namanya juga Ya, ngobrol santai. Jadi ke Poland tuh karena ketarik sama teman, aj- ajakan teman. ajakan temen. Iya. Oke. Terus kalau menurut Hena nih ya, prosesnya gimana gitu? Dari mulai dari Indo nih dari nol sampai nyampe ke Poland, prosesnya ribet nggak? Ribet sih enggak, cuman ya agak lama aja gitu. Gak tahu emang mungkin gara-gara dulu tuh pertama banget. Jadi agak susah aja gitu. Nungguin visanya lama sampai setahun. Tapi Itu yang bikin kesel. hmm, Biaya gede, nungguin lama, kayak gitu. Sampai sini ya kayak gini. merana ting ente, aduh aja jadi pasti batur ya mah boy. Tenang, tenang. Kayak masih ada obrolan-obrolan yang Ada manisnya itu. lah ya, ada manisnya ntar. Ada manisnya intinya. Banyak manisnya lah. Ketika udah hidup lama di sini ya banyak manisnya. Punya banyak teman baru dari negara-negara lain.
punya sahabat-sahabat baru, Benar. bahkan punya cewek baru. Nah, ini motivasi orang-orang Indo mah sok haus wanita ya. Nah, jadi nggak perlu apa ya, insecure lah, walaupun kita hitam, tapi mereka suka loh sama Bahwa kulit-kulit itu juga istri mah boleh. hitam manis gitu loh. Biasanya biasanya mereka bilang tuh slatki bungka. Bulka apa? Roti, roti. Roti, iya, roti manis katanya. Banyak yang bilang gitu sih di pabrik. Benar, benar, benar. Kacau. Aduh. Tapi Yang bikin senengnya ya itu. kalau misalnya nih dari Indo, pertama semua agensi yang nyiapin nih. Jadi ente mah tinggal bayar, Mm-mm. tunggu kayak gitu. Bayar, cuma kita tuh tinggal bayar, proses, belajar 2 minggu itu pun juga gak ada yang masuk. Masa belajar cuma 2 minggu bahasa Polandia, sulit banget kan bahasa Polandia, itu gak bakalan cukup. Cuman ya mungkin prioritas doang sih mereka. Ya bayar yang segitu gedenya, terus nungguinnya lama, setahun, nungguin visa lah, nungguin work permit, segala macem. Entah gimana caranya mereka bekerja, ya habis itu ya berangkat sih, itu doang. Tapi Nggak ribet sih, bayar gede. tinggal terima beres lah. Kisaran aja, kisaran. Nggak usah sebutin thread berapanya kalau nggak nyaman mah. Kisaran bayar berapa nih ke agensi? Bayar 50 lebih 50 lebih. Anjir, guys, man. dulu, tapi nggak tahu sekarang. Dengar-dengar sih agak naik dikit lagi katanya. Jadi banyak gitunya yang dari agensi, banyak yang DM gitu ke orang. Aduh cenah agensi ini mah si palawur nipu cenah soalnya nungguanna lila. Aduh jadi Sunda nunggunya lama katanya teh dari agensi. Sebenarnya mah enggak. Mereka tuh gak nipu, emang agak lama aja nunggunya. Emang lama gitunya. Prosesnya emang agak lama. Soalnya tahu sendiri lah, pas datang ke sini kan banyak juga tuh teman-teman aku yang jadi agensi orang Ukraina ya. Emang mereka tuh gak ngurusin orang-orang yang mau pada berangkat doang. Jadi ngurusin yang orang-orang di sini juga yang udah kerja di sini. Jadi makanya itu yang agak lamanya tuh kayak gitu. Soalnya banyak yang ngurusin yang ini itu segala macam urusan lah. Aduh. Tapi gini nih pas pertama perasaan nih ente nih udah dikasih tiket berangkat. Perasaan kumaha? Gimana perasaan? Wah kacau banget. Itu kacau banget. Soalnya pas dulu mau berangkat itu orang tua lagi sakit, terus ya gimana lah. Berangkat aja ya gitu. Berangkat datang ke sini. Ada seneng. Soalnya tahu negara baru, kota baru. Seneng banget lah. Tapi di sisi lain ya sedih juga ninggalin orang tua. Lama-kelamaan ya sama aja ternyata. Negara orang juga kayak gini-gini aja. Jadi Nggak ada bedanya. Malahan udah lama di sini, kayaknya enakan di Indonesia. Makan tinggal makan gitu lah. di mana yang tempe hese. Di dia tuh nelan tempe weh. Aduh. Hayang sabrang mani hese jangan sabrang. Gusti Polandia. Pusing. Benar. Jadi tah ente nih ya perasaan pas udah campur aduk weh. Tah tapi pas Campur aduk soalnya ya namanya juga Eropa kan terkenal sepak bola, Liga Champions segala macam, Europa League. Wow, gitu kan. Datang ke sini pertama datang di kampung. Ini mana kotanya katanya. Oh, nyampe pertama ke sini tuh bandara mana? Bandara mana? Bandara Warsawa. Bandara Warsa. Terus ditampung di penampungan di kampung di Gniezno dekat apa ya? Daerah LG itulah, dekat pabrik. Ditampung situ. Warung cuma ada satu di kampung situ. Wah, meni sedihnya. Kalau Ya, tapi enak sih. Ademan di kampung sebenarnya. Ademan di kampung. Aduh. Tapi apa namanya udah dari ini nih proses nih nyampe ke kampung itu, terus gimana? Langsung ditransfer ke LG kah atau Enggak, nunggu lagi. jadi nggak Dulu nunggu itu ya langsung ya langsung.
nggak langsung kerja, nunggu lagi. Nunggunya itu waktu itu kurang lebih sebulan setengah lah. Sebulan setengah, oke oke. Lama juga ya. Lama banget lah. Terus jadi apa Kirain selama sebulan itu sebulan setengah itu ngapain? ya udah makan tidur yang gitu doang. Terus ya kadang-kadang jalan-jalan juga sih. Tapi uang ini dikasih dari agensi, ada fasilitasi makan teh atau beli sendiri bakal dari Indo? Awalnya sih pakai uang sendiri. Terus lama kelamaan kan habis. Hmm. Ya sebulan gitu kan. Lama kelamaan habis terus kami lapor ke agensi kami di sini. Ya untungnya dapatnya agensinya emang yang baik di sininya. Hmm. Orang Korea agensinya ya. Nah, Hmm. ngobrol-ngobrol banyak juga kan ex Korea yang bareng berangkat sama aku. Jadi Hmm. ngobrol pakai bahasa Korea terus ya ada rasa iba mungkin agensi yang ngasih ya udah nih buat makan Oh. gitu. Tuh berangkat dulu berapa orang? Berapa orang nih saya grup itu? Pertama berangkat sih 16 orang. 16 orang. Tapi berguguran ya, berguguran. Berguguran. Ya, Ah. Sekarang tinggal berapaan? berguguran. Si kayak eliminasi, si kayak Indonesian Idol. Ya biasa sih itu juga 16 besar wek itu 16 besar kan ya champion. Sama kelamaan tinggal semifinal doang. Semifinal doang. Kacau memang. Aduh. Sekarang tinggal berapa orang nih? Yang dulu setim gitu. Sekarang tinggal berapa orang? Yang sekarang sih nambah lagi kalau di kerjaan. Tapi yang dulu bareng sih tinggal berapa orang? 9 orang lah yang dulu berangkat bareng. 9 orang. Itu sisanya pada kemana itu? Pada kabur. Ya nggak kabur sih sebenarnya ya ganti-ganti agensi terus ganti-ganti kerjaan. Kebanyakan sih kayak gitu. Mereka loncat ke agensi lain gitu karena nggak Ya cocok loncat lah ke ya. agensi lain berharap dapat yang lebih dan ternyata cuma ini yang lebih. Oh, jadi yang apa? Dulu Ini yang paling bagus gitu dulu agensi teh. ah Agensi NTT ini yang paling oke gitu. Sepengalaman ya ente gitu. sebenarnya sih di sini agensi sama aja, cuman kerjaan yang paling oke ya di sini. Hmm. Hmm. Kerjaan yang paling oke. Gangguan jir. Baik, baik. It's okay, it's okay. Ya kerjaan yang paling oke di LG. Hmm. Soalnya banyak teman-teman yang di agensi lain terus di kerjaan lain ngeluhin jam kerja, soalnya jam kerja sedikit. Ya di sini kan gajinya per jam. Hmm. Jadi agak susah. Pengen dapat lebih. Hmm. Tapi kan gue juga pernah di LG nih, pernah bareng. Iya. Iya. Menurut pribadi mah nyiksa LG teh gitunya apa jam kerja berat udah gitu tuh Gaji segitu-gitu nah. gaji na LOL gitunya. LOL. Nah, jadi nggak nah it's okay pakai headset ketangnya mana TKD-nya. Makan ini tuh. Tapi yang bikin lu betah gitu apa yang bikin betah gitu yang bikin di sini enak kok gitu apa yang bikin Teman-teman teman-temannya tetapnya kerjanya mau seberat apapun ya asal tuh temannya emang mantap. kata teman orang Indo juga aku tuh emang salah satu orang yang beruntung di sini, banyak teman terus punya banyak kenalan, atasan-atasan juga udah pada kenal, jadi enak aja gitu. Makanya itu yang bikin betah. Ya, itu. Aduh. Tapi ini mah non pertanyaan ini ya misalnya nih kalau bisa milih gitu. Pas pertama mau berangkat dari Indo, tahu kondisi kayak gini, berangkat nggak? Kalau nanyanya berat gitu. Susah ya. Tetap berangkat. Tetap berangkat ya. Kalau udah tahu nih kondisinya kayak gini, tetap berangkat. Aduh. Ya sekarang di Indo di mana lah gaji segitu misalnya, gaji segitu, sebulan segitu, walaupun ya emang kerjanya sih emang agak
ya gimana, berat lah, jam kerja banyak, tapi Hmm. gaji segitu, tapi gimana gitu loh di Indonesia. Hmm. Jadi ya udah berangkat aja. Terus di sini banyak temen juga kan, tuh luar biasa banget, punya banyak temen baru itu sebuah semangat baru gitu loh. Benar, benar, benar. Ada rencana pulang nggak? Nah, atau mau stay di sini misalnya berapa lama lagi baru pulang ke Indo? Ya kontrak aku dapat kontrak baru dari LG itu 2 tahun. 2 tahun. Pas September kemarin dikasih kontrak baru nih 2 tahun. Ya udah tanda tangan aja, ayo mau. Hmm. Tapi ini apa? Pengen, Lepas dari agensi berarti ya? Udah dikontrak iya aja emang lepas udah dari lepas agensi. lepas dari agensi, udah lepas. Eh, Nah itu juga tuh yang disebutin aku tuh orang beruntung tuh, ya itu lepas dari agensi diurusin semua sama LG. Itu hmm. tuh keberuntungan banget. Makanya jangan kecil hati kalau nanti berangkat ke sini dapat kerjaan yang agak berat. Harus semangat Jalani aja. aja ya, lama-lama juga Iya, manis ya. jalani aja, syukurin, jalani. Benar, benar, benar. Tapi Gak usah mikirinnya yang negatif-negatif kayak, wah gajinya segini doang, kerjaan capek, berat, jam kerja banyak, tetap aja gaji segini. Gak usah gitu dulu. benar, 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 benar. Semangat aja dulu. Hmm. Jalani, nikmatin aja hidup mah. Benar. Tapi ini mes segala macam fasilitas dari LG berarti ya, bukan dari agensi lagi. Udah lepas tangan aja agensi mah. Jadi LG ini Hmm. nitipin aku ke agensi personal service untuk tempat tinggal. Jadi biarin Oh. yang ngurusin tempat tinggal orang agensi. Jadi dititipin nama LG gitu karena LG udah percaya hemat gitu, wah, kerjaan bagus kepake, jadi dipercayain ke agensi lain gitu. Iya, iya, iya. Ini agensi Indonesia atau agensi gimana? Ini agensinya agensi Poland. Oh, jadi bukan Indo lagi gitunya, bukan yang ngeberangkatin, udah beda, udah lepas sama yang Bukan, pertama. ya, ya. Hmm. Cuma dititipin doang. Udah kamu tinggalnya di sama rombongannya agensi ini. Gitu Hmm. doang. Sama LG-nya tuh dititipin gitu. Hmm. Nah udahlah, gak apa-apa daripada itu kan bayar lagi, ya udah mendingan ngikutin apa instruksi dari LG aja. Tapi perbandingan beda nggak ya? Soalnya waktu pertama kerja bareng itu Ya, gue ngelihat mesnya jauh lah. asa pengen nangis gitu ya ngelihat mes tuh, aduh si kandang hayam boy Kadang gitu. ayam. Eh, Bro. kecil gitunya ada 8 orang gitu ditumpuk-tumpuk siga sarden. Juga sarden. Meni sedih. Emang benar sih, dulu emang kayak gitu. Sekarang ya alhamdulillah rajang sendiri-sendiri ya. Enak lah sekarang. Tapi agensi yang itu mah yang masih ikut agensi sana masih jadi sarden berarti. Ya iya, masih jadi sarden. Apalagi sekarang agensi yang itu tuh. Wah lah, pokoknya sardennya benar-benar sarden. Eh, aduh, jangan sebut mereknya bahaya ya, bisa dituntut Ya, orang. jangan sebut merek, Bang. Gak ada endorse bro. Nah, eta nggak ada endorse. Aduh. Aduh, tapi nggak nyesel lah ya. Semuanya lama-lama mah manis gitu di sini. Enggak. Ya awal-awal sih yang pas awal datang ke sini terus gak langsung kerja, nyesel. Ini kapan kerja? Udah kerja pengen libur. Apa sekarang udah banyak kan, udah punya banyak teman, ya punya cewek juga, jadi agak semangat aja. Pengen tinggal lebih lama. Bener. Selama di Poland apa udah kemana aja nih? Udah main kemana? Udah apa ngalamin apa gitu yang mau diceritain sih, penasaran. Ya selama di Poland ya jalan-jalan, sering lah jalan-jalan, soalnya hampir malam minggu keluar malam gitu kan. Terus pernah juga ke Warsawa, Trnawa, nyamperin yang kerja di sana buat lihat kondisi di sana, pengen tahu kayak apa. Terus pernah juga muncak, diajakin sama temen orang sini. Ya enak. Terus dunia malamnya juga udah tahu kayak gimana.
Kacau banget emang. Beda sama Indo ya, beda banget sama Indo ya, dunia Jauh. malamnya. Ya waktu di Indo sih emang nggak pernah tahu dunia malam ya. Hmm, Semenjak sini diajakin temen orang sini kan, hmm, bukan orang sini sih, ya orang Ukraina, orang Belarus, hmm. ajakin aku jalan-jalan. Buh, keren ternyata dunia malam. Ya kayak clubbing, kayak gitu-gitu. Hmm. Enak sih. Tapi interaksi sama teman gitu apa bahasa segala macam gimana? Apakah pakai bahasa Tarsan atau Oh, ngobrol pakai Inggris? di Gimana? awal di awal sih egois satu apa? Semuanya egois. Mereka pakai bahasa sendiri, kita pakai bahasa sendiri. Awalnya, Hmm. lama kelamaan sering main, ya sedikit sedikit. Alhamdulillah yang nguasain gitu bahasa Rusia, bahasa Polandia juga lama kelamaan Hmm. ngerti. Nah, buat komunikasi doang lah gitu ya. Bisa. Iya, buat komunikasi ya ledek-ledekan, mereka ngomong apa, ketika mereka ngomongin kita ngerti. Makanya Hmm. kalau mereka ngomongin aku, ya udah, Hmm. ngomong apa nanti digituin. Ngomong apa lu? Berarti gitu lah sekarang. Ah. Enak sih. Tapi Makanya ah, buat teman-teman Indo yang udah di sini atau yang mau berangkat, banyak-banyak temen nanti kalau udah di sini, ya ah, biar biar punya pengalaman baru, biar tahu kultur dari orang-orang luar negeri, orang-orang Eropa khususnya ya. hmm. Itulah cari pengalaman. Tapi ini di geng ini orang Indonesianya cuman lu sendiri gitu, cuman Hena wes sorangan gitu. Oh ya jelas. Sampai dibilang Black Mafia, cok. Kacau. GTA San Andreas tuh Black Mafia. Black Mafia. Aduh. Tapi apa buat nyampe ke sini kan ente nggak leha-leha dong, ya membuktikan gitu ke perusahaan ya kerjanya bagus, Iya, kepake gitu. Udah gitu supel orangnya kan ngebantu juga kan ya, jadi orang yang supel, friendly ke orang-orang. ya. Hmm. Humble juga harus tuh, humble. Nah, bener. Humble, jadi Harus orang yang humble humble. tuh emang Hmm. harus banget. Soalnya ketika kita humble ya banyak orang juga yang perhatian sama. Benar, 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 benar. Aduh. Ada lagi nggak nih yang mau disampaikan sama orang-orang Indo yang mau ke Poland gitu untuk pertama kalinya? Apa ya? Ya intinya jangan patah semangat, jangan pesimis dulu lah. Yang belum berangkat aja dulu. Hmm, Hajar aja dulu. jalanin aja Jangan dulunya. pesimis terlebih dahulu. Nanti kalau udah pesimis duluan, nanti gak jadi. Ujung-ujungnya kabur, pulang. Hmm, Jangan sampai kayak gitulah. benar, 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 benar. Ada. Dah. Jadi apalagi? Dijamin dijamin enak pokoknya. Kalau udah tahu, kalau udah misalkan, kalau udah punya banyak teman, udah bisa main kemana-mana, udah bisa bahasa, udah punya geng, itu enak banget emang. Enaknya. Udah. Ah, Jadi gak usah pesimis. Ah, aku mah gak bisa bahasa, aku mah susah ngapalin. Gak usah kayak gitu. Mereka juga bantu. benarnya. Mereka care. Kalau kita care sama orang lain, mereka juga care gitu. Ah, benar. Ini mah bukan untuk yang orang ke Poland aja ya. Ini mah jadi manusia kayaknya harus care, harus Iya, jalanin harus gitu ya. harus kayak gitulah. Pokoknya mah jadi orang mah. Apalagi kita orang Indonesia yang kuat banget sama yang namanya humble, humble human. Apa Ah, sih ngomongnya? Susah anjing. merendahkan Bahasa apa ini. orang yang rendah diri gitu ya, orang rendah diri. Jelas. Eh, Orang Indonesia mah harus kayak gitu. Dimanapun kalian berada ya harus kayak gitu. benar, benar. Tapi ini terakhir nih mau nanya, menyesuaikan ya yang ente gitu di sini sebagai orang Indo menyesuaikan dari kulturnya, ya, budaya dan lain-lain susah nggak pertama-tama? Susah. Enggak ada susahnya. Nggak ada susahnya. Hmm. Jadi harus nanamin dalam diri itu ya apa ya? Oh mereka tuh kayak gitu, ya udah terima. Mereka juga, kita juga punya kultur sendiri. Jadi gak usah egois gitu loh. Gak usah. Ah gua mah gak mau. Mereka mah kayak gini. Gak usah kayak gitu. Soalnya Hmm. kan kultur orang luar sama kultur Indo emang beda. Ya udah jangan jangan silih
apa ya, jangan silih sedekun lah. Benar-benar. Maneh mah was gitu, udah tadi tuh jangan kayak gitu, Benar-benar. terima aja. Ya, harus saling toleransi. Ya ingat kita tuh yang di sini tuh yang rantau tuh kita Ya ya. toleransi. Nah. Hesep pisannya ngomong toleransi pokoknya. Geus lihat tuh ngomong Indonya. Udah gengna. Duh, rokok parum dulu. Ternyata sekarang saya ngobrol santai mah udah 25 menit boy ngerekam. Oh ya, halus berarti. Kayak panjang videonya durasinya. Bener. Aduh. Ntar teh apa? Apa sok? Penonton YouTube teh naon ngaranna? Viewer. Juluk. Viewer. Viewer lain maksudnya nya viewer. Cuman julukanna teh Naon ya? Viewer, subscriber. Penonton. Maksudnya julukan buat penonton setia di channel YouTube Repi. Jadi gak pernah kasih nama ya. Viewer we penonton. Kudu boga tuh, ameh rada gaul gitu was YouTuber ternama. Bener. Orang mah ngomong biasa kalau itu nyanyi halo teman-teman setanah air dan nontonnya lobana orang Indonesia Ya, berarti teman-teman setanah air berarti. Eta weh untuk sekarang mah. Aduh. Oke, eta jam hiji teh rek futsal heuh. Mau jeung saha? Ya, kan teman-teman segeng biasa. Ayo main bola, kan apal kan dilihat Instagram Hena sering main bola di Indonesia, terus di dia nanya ditanya oke sok main bola, jelas ya udah yuk main bola. Ternyata sama aja, boleh ge jelema main bola juga sama aja. Eropa enggak sih, orang-orang Eropa emang bagus main bolanya. Polandia tuh latihannya emang beda. Dari fisik juga udah kalah atuh orang Asia mah. Kalah jauh orang Indo, capek. Pernah bawa teman orang Indo, ayo main bola, ikut 2 menit udah aku mau keluar katanya. Ngerakin aja, pernah ngerakin tuh. Aduh. Mau bawa baturanya diajak, pas diajak udahlah capek keluar udah. Nah itu pengalaman Polandia. Manisnya banyak, pahitnya juga banyak. Sejak hirup pokoknya kayak hidup aja gimana? Ada manis ada manis, ada pahit hidup. Ini mah untuk rekamannya kurang di closing weh. Ini lanjut ngobrol Mas Kemon. Iya rekamannya kurang closing heula. Meh teu panjang teuing. Oke. Terus dadah heula. Thank you pisan udah jadi nggak enak ini 25 menit waktu ente hatur nuhun pisan ya. Ya. Kan minggu New Zealand yang robot. New Zealand yang robot bener. Biasanya eta wungkul bahasa dia. Aduh, oke atuh nya nuhunnya nanya kurang di closing heula ya. Sip. Kita close dulu. Ya, jadi gitu hasil gua ngobrol sama Hena ya. Dia jadi ada pahit manisnya kerja di Poland yang seperti yang kalian udah tonton. Gue juga kepikiran buat nanya lebih tentang Hena dan dia juga udah setuju. Jadi kalau kalian misalnya ada pertanyaan gitu ya yang gue nggak bisa jawab, yang kalian nge-DM gue atau nulis di komen, bang ini gimana kayak gini, gue nggak ngerti masalah pekerja migran, makanya gue nggak berani jawab gitu. Tapi Hena bisa, jadi kalian tulis aja di komen atau mungkin DM gue, tapi mending tulis di komen sih. Biar rame. Nanti gue tanyain ke Hena dan mungkin gue bisa bikin episode part 2 di sini tentang yang kalian mau tanya aja, misalnya beribadah di sini sebagai muslim gimana, atau bulan puasanya gimana, karena gue bukan muslim, gue nggak tahu. Jadi kalian boleh tanya di bawah dan nanti gue bikin video lagi sama Hena mungkin, atau sama siapa lagi, who knows, we'll see. Jadi dah gitu aja. Thank you banget udah nonton. Sekali lagi sorry kalau kita jarang upload. Oke, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan karena pandemi masih mengancam kita ya. Dadah.